Sekitar 2 minggu yang lalu kami sudah mengupload video mengenai ITMG, tapi yang kami bahas di situ adalah mengenai dividennya. Jadi ketika teman-teman kemarin nonton video mengenai dividen ITMG, saat itu harga saham ITMG di sekitar 8.350. Dan di situ saya juga mengatakan harga saham saat itu murah. Hari ini tepatnya tanggal 20 November 2020 ITMG ditutup di harga 10.150. Dimana jika teman-teman saat itu beli saham ITMG di harga 8.350 maka kira-kira sekarang sudah mengantongi atau sudah membukukan floating profit sekitar 25%. Nah, saat itu banyak pertanyaan yang datang kepada saya, Mas, kira-kira kapan saya harus jual ITMG? Apakah saya nunggu naik lagi atau sebenarnya di harga sekarang ini sudah saatnya kita take profit karena sudah cukup lumayan gitu kan? Nah, kita akan bahas mengenai saham ITMG, kapan kita harus jual ITMG. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Oke, kapan harus jual ITMG? Nah, sebelum kita membahas mengenai fundamental dari ITMG sendiri, teman-teman, ini saya informasikan bahwa kami akan menyelenggarakan webinar value investing ya, angkatan kedua. Di mana kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah menghitung valuasi harga wajar saham. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyusun portofolio yang ideal ya, alias portfolio management. Nah, webinar ini akan kami selenggarakan di tanggal 18 dan 19 Desember 2020 ya, jamnya jam 20 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat via Zoom. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mengikuti webinar ini, fasilitas yang didapat, yang pertama teman-teman akan mendapatkan ebook 15 watchlist stock, artinya 15 saham-saham yang sudah kami pilihkan, di mana 15 saham ini layak dibeli sekarang. Ya, kemudian yang kedua supporting group. Jadi teman-teman akan masuk dalam grup di Telegram bersama saya langsung. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan, silahkan share di situ dan nanti akan saya jawab. Yang ketiga, investasinya hanya sekali. Kemudian ketika kami mengadakan webinar selanjutnya, teman-teman bisa ikuti secara gratis. Jadi teman-teman hanya investasi sekali, kemudian gratis mengikuti webinar selanjutnya. Terus kira-kira berapa harga webinar ini? Sebenarnya harga normalnya kami patok di harga 1 juta rupiah ya. Cuman kita akan memberikan diskon ya, kami akan memberikan diskon dan ini adalah diskon yang sangat spesial ketika teman-teman mendaftar di hari pertama pembukaan, yaitu tanggal 25 November 2020 ini. Maka jangan lewatkan untuk memulai mendaftar tanggal 25 November di bulan ini. Oke, selanjutnya saya sampaikan disclaimer dulu ya, bahwa video ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Silahkan nanti teman-teman tinjau ulang analisanya karena resiko tetap ditanggung pribadi masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat dulu mengenai harga batubara. Karena kita bicara mengenai saham batubara, biasanya harga sahamnya ini juga dipengaruhi oleh harga batubara global ya. Nah, di sini teman-teman lihat harga batubara sebenarnya di tahun 2020 ini termasuk turun dan turunnya termasuk yang sangat signifikan ya. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman lihat harga saham batubara sekitar tahun 2015 kemarin ya, itu juga menyentuh di angka yang kurang lebih sama di tahun 2020 ini. Di mana harga sahamnya harga batubaranya di sekitaran $50 per ton. Nah, kalau teman-teman lihat chart ini sebenarnya harga batubara mulai naik baru sekitar bulan November ini ya. Jadi di bulan November ini harga batubara mulai naik, sudah menembus di angka di atas $60. Nah, kalau kita bandingkan dengan komoditas lain misalkan seperti nikel. Nah, nikel ini secara garis ini selalu mengalami kenaikan ya sejak bulan April kemarin. Makanya saham-saham yang bergerak di tambang nikel itu sudah naiknya luar biasa. Salah satunya misalkan saham Inco. Inco sekitar 6 bulan yang lalu waktu itu saya bahas juga, di situ harga sahamnya masih di sekitar 2.800-an dan sekarang sudah di 4.000. Ya, ini nikel. Kemudian harga emas. Nah, harga emas sendiri juga mengalami kenaikan di tahun ini, tetapi semenjak di bulan Agustus dan September ya, ini sudah mulai sideways. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang kalau teman-teman lihat di grafik ini ya, ini kayaknya sih sudah sideways dan cenderung turun.
Nah, ini adalah harga emas. Makanya harga emas ketika teman-teman mau beli emas sekarang ya harganya lebih rendah daripada di bulan-bulan seperti bulan Agustus, September kemarin ya. Oke, sekarang bagaimana dengan harga saham ITMG? Harga saham ITMG kalau teman-teman lihat secara sepintas, pergerakan harga sahamnya ini mirip dengan harga batu bara global ya. Jadi di mana waktu bulan Maret kemarin itu sempat turun, kemudian sideways lama ya, sideways panjang, dan baru mulai naik di bulan November ini seiring dengan naiknya harga batu bara. Nah teman-teman kalau lihat di chart ini ya, ini sekitar 1 mingguan kenaikan saham ITMG ini sudah di kisaran 25%. Ya, jadi ketika saya bahas mengenai saham ITMG sekitar 2 minggu yang lalu, harga sahamnya masih 8.300-an, sekarang sudah menyentuh 10.150. Nah makanya kalau teman-teman beli kemarin, ya beli 2 minggu kemarin setelah kami ngupload mengenai saham ITMG, teman-teman sudah mendapatkan floating profit sekitar 25%. Nah seperti janji saya kemarin ketika publikasi kuartal 3 sudah keluar, kita akan bahas saham ITMG lagi. Nah, saatnya kita bahas mengenai fundamental ITMG setelah publikasi kuartal 3 keluar. Nah, di sini saya langsung masuk ke laporan laba ruginya ya. Nah, teman-teman bisa lihat pendapatan bersihnya turun ya. Jadi di periode September 2019 periode 30 September tahun 2019 kemarin pendapatan dari ITMG sebesar 1,3 miliar US dollar. Sedangkan periode September 2020 ini pendapatannya turun menjadi 871 juta US dollar ya. Ini kebetulan laporan keuangannya dalam bentuk mata uang dolar. Jadi dan per satu angkanya ini mewakili 1.000 dolar. Makanya kalau di sini ditulis 800.000, maka nilai sesungguhnya 800 juta, kira-kira seperti itu ya. Kemudian laba bersihnya pun juga mengalami penurunan ya, di mana di periode September 2019 ITMG membukukan laba bersih 98 juta US dollar, sedangkan di tahun ini hanya 38 juta US dollar. Nah, sebenarnya di sini penurunan laba bersihnya salah satu faktornya ya karena penurunan pendapatan. Nah, ketika kita bicara mengenai volume penjualan dan juga harga rata-rata batu baranya. Nah, disitulah yang menjadi pendapatan dari saham batu bara ini. Nah, sekarang kita akan lihat ya, kira-kira pendapatannya ini memang hanya murni karena penurunan harga batu bara atau juga karena penurunan produksi. Nah, sayangnya kalau kita ingin melihat volume produksi dari saham batu bara itu biasanya tidak kita temukan di laporan konsolidasiannya, tetapi di public expose. Jadi kalau teman-teman ingin analisa mengenai saham batu bara, teman-teman juga harus baca public expose-nya ya. Nah, ini adalah public expose dari ITMG yang dikeluarkan sekitar bulan Agustus 2020 kemarin, dan ini adalah public expose terbaru. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tren produksinya. Tren produksi dari batu bara ITMG ini mengalami penurunan ya di tahun 2020 ini kalau teman-teman bandingkan dengan angka di tahun 2019 ini ya. Jadi di tahun 2020 ini per kuartalnya hanya bisa memproduksi kira-kira 4-5 metrik ton. Ya, dibandingkan tahun 2019 di mana per satu kuartalnya bisa 5-6 metrik ton ya. Jadi kalau ini kita jumlahkan baru sekitar 11-an ya, 11-an metrik ton batu bara. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian ya, ini bulan Agustus. Jadi di kuartal ketiga ini angkanya masih belum genap. Jadi bisa jadi ya, atau kemungkinan besar sampai bulan September ini angkanya akan tetap naik lagi. Nah, di sini ada keterangannya juga ya, total produksi di 2 kuartal 2020 sedikit di bawah target karena curah hujan yang tinggi mempengaruhi aktivitas pertambangan. Kuartal ketiga diperkirakan akan lebih tinggi karena peningkatan volume produksi ya di salah satu lokasi di salah satu perusahaan ITMG sendiri, yaitu Truba Indo dan Barinto, yang disertai nisbah kupas yang lebih rendah. Oke, sekarang kita bicara juga mengenai cadangan batu bara yang dimiliki ITMG. Nah, ini adalah susunan dari perusahaan ITMG yang saya dapatkan juga di public expose. Jadi kalau teman-teman melihat atau bertanya kira-kira cadangan batu bara yang dimiliki ITMG itu berapa dan bisa bertahan sampai berapa lama, nah ini juga tidak dapat ditemukan di laporan publikasi konsolidasian, tetapi harus
teman-teman lihat di public expose ya. Ini saya ambilkan potongan dari public expose yang terbaru ya, Agustus 2020. Nah, di mana kita bisa menemukan angka cadangan batu bara yang dimiliki ITMG ini, yaitu ada di kolom ini ya, di angka ini, yaitu di reserve. Nah, reserve ini adalah cadangan yang sudah pasti ada, kira-kira seperti itu ya. Bedanya dengan resources ini baru perkiraan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, anak perusahaan ITMG yaitu PT Indominco Mandiri saat ini memiliki cadangan sebesar 47 metrik ton batu bara, di mana sumber dayanya sendiri lebih besar yaitu sebesar 308 metrik ton. Nah, cuman untuk amannya sih kita lihat saja yang reserve-nya ini, yang cadangan yang sudah pasti ada. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ya, sales selama 6 bulan itu 4,8 metrik ton, berarti kira-kira kalau kita setahunkan itu sekitar 9,6 metrik ton. Berarti kalau dibandingkan dengan cadangan yang sebesar 47 metrik ton ya kira-kira masih bisa bertahan sekitar 5-7 tahun, kira-kira seperti itu ya. Cuman sekali lagi ini cadangannya, padahal sumber dayanya sebenarnya masih banyak. Nah, cuman angka ini belum final ya, 308 ini sebenarnya belum final, alias akan ada survei lagi, kira-kira seperti itu. Nah, ini hanya dari satu perusahaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan perusahaan atau anak perusahaan yang lainnya sebenarnya masih banyak ya. Jadi kalau kita rata-ratakan bisa kita katakan bahwa cadangan batu bara yang dimiliki ITMG masih bisa bertahan kira-kira 15 tahun ke depan lagi. Untuk data ini ya, belum lagi kalau misalkan ke depan nanti ITMG bisa mengakuisisi lahan lagi dan sebagainya ya otomatis sih cadangannya akan makin besar lagi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke historis pendapatannya. Jadi kita tadi sudah melihat mengenai volume produksi dan juga cadangan dari batu bara ITMG itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat historis pendapatan dari ITMG ya, pendapatan dan juga laba bersihnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini angkanya dalam juta US dollar. Nah, pendapatan dari ITMG tidak begitu stabil ya, alias naik turun. Nah, naik turunnya ini ya karena tadi ya mengenai volume produksi dan juga harga rata-rata batu bara itu sangat mempengaruhi pendapatannya. Jadi ketika volumenya besar katakanlah, tetapi harga batu baranya itu turun, maka otomatis pendapatannya juga akan turun. Nah, apalagi kalau volumenya turun, harga batu baranya juga turun, ya otomatis pendapatannya akan makin turun lagi, seperti yang terjadi di tahun 2020 ini. Nah, kemudian yang bawah ini adalah angka laba bersihnya ya. Laba bersihnya pun juga tidak konsisten alias naik turun. Nah, ini laba bersihnya selain dipengaruhi oleh volume produksi dan juga harga batu bara itu sendiri, plus ditambah dengan biaya penambangan. Nah, biaya penambangan ini juga menjadi salah satu faktor pengurang yang cukup besar dari pendapatan saham batu bara itu sendiri. Tetapi yang menarik dari ITMG ini, setiap tahun ITMG selalu membukukan laba bersih. Artinya apa? Artinya ada potensi dividen yang akan kita terima dari saham ITMG ini. Nah, sekarang kita akan lihat nih historis dividen dari ITMG. Nah, di sini teman-teman bisa lihat angka yang paling kanan atau kolom yang paling kanan yaitu payout ratio. Payout ratio ini adalah seberapa besar laba yang dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen. Nah, makin besar berarti makin bagus, dan ternyata ITMG ini selalu besar, selalu di atas 60%. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2013, 14, dan 15 ini tidak pernah menyentuh 100%, tetapi di tahun 2016 langsung naik menjadi 151%. Artinya apa? Artinya ya laba-laba yang ditahan di tahun-tahun sebelumnya dan menjadi cash yang numpuk akhirnya semua dibagikan di tahun 2016. Nah, kayaknya juga akan berulang sama ya, di mana tahun 2017 payout ratio-nya turun, 2018 turun, dan 2019 yang terakhir ini turun hanya 75%. Ya, kemungkinan tahun 2020 ini labanya mungkin akan turun lagi dividen payout ratio-nya, tapi kalau kita lihat historisnya nanti akan ada nih di mana satu waktu tertentu dividen yang dibagikan itu di atas 100%. Ya, jadi untuk
teman-teman menganalisa saham ITMG ini, teman-teman juga perlu hitungkan dividen yield-nya juga ya. Kenapa? Karena ITMG sendiri ini merupakan saham yang royal membagi dividen. Jadi sangat sayang kalau teman-teman beli saham ITMG tapi tidak menghitung dividen yield-nya, tidak memperhitungkan potensi dividen yang akan diterima. Itu sangat sayang sekali. Yang terakhir mengenai valuasinya, apakah sekarang sudah mahal dan saatnya dijual atau kita akan tunggu lagi sampai harganya naik lagi? Nah, mengenai valuasi saya akan bukakan dari file Excel ya. File Excel ini yang teman-teman bisa dapatkan di dalam e-book ya. Jadi kalau teman-teman beli e-book kami, teman-teman akan mendapatkan file Excel-nya juga yang isinya sudah lengkap ya. Jadi teman-teman tinggal baca saja. Atau teman-teman juga bisa download template-nya secara gratis ya. Nah, di mana cara download-nya di dalam link di deskripsi di video ini ya. Teman-teman silahkan download template-nya secara gratis atau teman-teman langsung beli e-booknya, di mana per satu sahamnya itu ada satu data lengkap di Excel ini. Nah, kita lihat nih, langsung kita lihat di valuasi harga sahamnya ya, di sheet di sini teman-teman, masuk di sheet valuasi harga saham. Nah, teman-teman kalau lihat ini sudah angkanya sudah saya bikin harga sahamnya 10.150. 10.150 ini dengan asumsi kursnya sampai akhir tahun di 14.200, maka PBV-nya itu sebesar 0,9 kali. Ya, jadi di harga 10.150 valuasinya masih di bawah 1 kali. Artinya menurut saya ya ini masih murah gitu. Kalau kita lihat secara historis ya, secara historis terutama saat harga batu baranya naik dari tahun 2015 kan titik terendah nih batu baranya ya. Kemudian naik, mulai harga batu baranya mulai naik tahun 2016 dan 2017. Di saat itu pula harga saham ITMG juga naik. Nah, anggap saja kita targetkan harga saham ITMG ini menyentuh PBV di 1,5 kalinya. Maka berapa kira-kira harga saham ITMG di 1,5-nya itu setara dengan harga berapa? Nah, kita akan lihat ya. Di sini masih 10.500 dan di sini saya ganti menjadi 18.000. Oke. Nah, di 18.000 PBV ITMG menjadi 1,5 kalinya. Jadi dari perhitungan di file Excel tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa harga wajar saham ITMG seharusnya di Rp18.000 per lembar saham. Artinya apa? Artinya saya berpendapat bahwa harga saham ITMG bisa naik lagi menuju ke 18.000. Dan menurut saya di harga itulah kita bisa take profit ya. Alias kita bisa mengambil keuntungan ketika harga saham ITMG ini sudah menyentuh harga wajarnya. Oke, mungkin itu sekilas review mengenai saham ITMG ya. Sekali lagi teman-teman sekalian tinjau ulang analisanya. Karena ini berdasarkan pendapat saya pribadi, tetapi jika teman-teman mengikuti apa yang kami sampaikan di video ini, resiko tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Silahkan teman-teman berkomentar jika punya pandangan yang berbeda atau ingin diskusi dengan kami ya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda yang lain supaya teman-teman Anda yang lain bisa mengetahui informasi ini. Ya, tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.